Di tengah sorotan tajam atas proses perceraiannya dengan Ridwan Kamil, nama Atalia Praratia mendadak terseret isu baru yang tidak kalah mengusik. Jika sebelumnya publik ramai menyudutkan Ridwan Kamil karena isu perselingkuhan, kini Atalia justru ikut menjadi sasaran tudingan. Sebuah akun yang mengaku sebagai mantan pelayan restoran di Bandung mendadak viral setelah membongkar pengalaman pribadinya saat melayani Atalia. Akun tersebut mengklaim melihat sikap yang dinilai jauh berbeda dari citra lembut dan ramah yang selama ini melekat di ruang publik. Pengakuan itu menyebut Atalia dinilai galak dan mudah emosi saat menunggu pesanan makanan, hingga membuat sang pelayan merasa terpukul secara mental. Pelayan restoran bongkar sikap Atalia beda jauh dari citra lembutnya. Akun yang mengaku mantan pelayan mengaku pernah melayani Atalia di Bandung dan kaget dengan sikapnya yang disebut galak serta judes saat menunggu makanan. Cerita itu viral dan memicu netizen lain ikut mengungkap pengalaman serupa, sementara Atalia belum memberi tanggapan. Ubur-ubur makan Milo. Netizen menduga pantun Pak Ridwan Kamil singgung Bu Cinta lo. Makan ketan jangan buru-buru. Terus lupakan mantan, cari yang baru. Atalia emosi, 2 kali dikhianati, ancam aura kasih dan Ridwan Kamil ke penjara. Suasana publik mendadak mencekam menyusul kabar terbaru yang menyebutkan bahwa ketenangan keluarga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kini berada di titik nadir. Sebuah narasi dramatis berkembang pesat mengenai emosi mendalam yang dirasakan oleh Atalia Praratia, istri dari sang politisi ternama tersebut. Dikabarkan bahwa sosok yang akrab disapa Bu Cinta ini tengah berada dalam puncak kemarahan setelah merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Tidak tanggung-tanggung, isu yang beredar menyebutkan adanya ancaman serius untuk menyeret aktris Aura Kasih dan bahkan suaminya sendiri, Ridwan Kamil, ke ranah hukum hingga ancaman penjara. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Perhara ini bermula ketika desas-desus mengenai hubungan gelap atau perselingkuhan yang menyeret nama Aura Kasih kembali mencuat ke permukaan dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Jika sebelumnya isu ini dianggap hanya sebagai angin lalu atau sekedar bumbu media sosial, kehadiran narasi mengenai kemarahan Atalia memberikan bobot yang jauh lebih berat. Dalam dunia jurnalistik investigatif dan hiburan, reaksi seorang istri yang selama ini dikenal sebagai pilar kekuatan keluarga adalah indikator bahwa sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di balik pintu tertutup. Guys, kita barusan melihat beberapa cuplikan atau video-video yang sudah kalian lihat ya, terkait info dari Ridwan Kamil dan ada Ibu Atalia dan ada Aura Kasih ya guys ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat juga, yang harus kita reaction, ya harus kita ketahui kira-kira infonya seperti apa. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin, dan buat kalian sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya dan selalu berkah dalam kehidupan sehari-harinya ya. Dan ini kita lihat seperti apa. Jadi selama ini cuma topeng buat nutupin judesnya katanya. Di balik citra soft spoken, netizen ini bongkar sikap asli Atalia Praratia ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Kita reaksi bareng-bareng kira-kira infonya seperti apa ya. Kalian Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, publik digegerkan lagi dengan munculnya cerita tak sedap yang menyeret nama Atalia guys. Isu ini bermula dari unggahan seorang netizen bernama Leci Jelly ya. Unggahan seorang netizen bernama Leci_Jelly yang mengaku sebagai mantan pelayan restoran di Bandung. Unggahan tersebut viral karena berisi pengalaman pribadi. Unggahan tersebut viral karena berisi pengalaman pribadinya saat melayani Atalia, Ibu Atalia ya. Nah, yang menurutnya berbeda dari kesan lembut dan ramah ya seiring terlihat di media gitu guys ya. Dulu waktu jadi pelayan restoran di Bandung pernah handle Bu Atalia. Buset galak katanya gitu guys ya. Dan judes banget, namanya makanan kan dimasak dulu ya. Otomatis butuh waktu tunggu 15-20 menit katanya gitu guys ya. Dan belum juga 15 menit udah ngomel-ngomel. Kok lama banget katanya gitu guys ya. Sambil muka ketus karena ya kali mau dikasih makan masih mentah katanya gitu guys ya. Nah, aku langsung kena mental waktu dibentak gitu karena yang aku lihat di sosmed kayak ibu-ibu soft spoken ya. Lanjut akun tersebut gitu guys ya.
Nah, meski cerita ini belum terverifikasi kebenarannya, unggahan itu, cenah katanya gitu, cepat menyebar dan memicu banyak komentar dari warganet. Akhirnya ada juga ya speak up juga ya. Udah kayak rahasia umum kelakuan si ibu itu ya. Waduh, masih ketolong aja sama casing yang kelihatan lemah lembut, cenah komentar warganet gitu guys ini ya. Nah, di sini juga jangan bilang dia yang bakal tampil jadi tokoh politik, gantiin lakinya dengan kasih background melankolis katanya gitu guys. Wah, bisa jadi sih. Istri yang tersakiti, ibu yang tinggalkan anak laki-laki satu-satunya, dan anak perempuan yang membengkang. Sound good, cina tulis akun lainnya guys ya. Waduh, hingga berita ini ditulis, artinya belum menanggapi isu tersebut. Dia masih terlihat aktif ya, menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR seria fokus pada proses perceraian. Waduh, sampai jadi viral karena selama ini kan Bu Cinta halus banget kelihatan orangnya ya. Iya sih, kelihatannya kayak dari cara ngomongnya agak-agak lemah lembut gitu ya guys. Tapi kita nggak tahu ya. Apakah itu hanya topeng atau itu hanya fitnah ya? Menurut kalian gimana katanya gitu guys ya? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah ini benar beritanya seperti itu guys ya, dari akunnya tadi Jelly itu ya? Nah, mungkin kalian punya komentar atau punya pengalaman pribadi bertemu dengan Ibu Atalia, seperti apa sifatnya, sikapnya gitu ya. Mungkin kalian punya pengalaman ya, pernah ketemu langsung dengan orang-orang seperti ini ya gitu ya. Apakah dia emang kelakuannya sama gitu, sifatnya sama dengan apa yang di depan publik atau di belakang publik ya. Nah, itu guys, kalian punya komentar bisa tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira ada info apa lagi ya selanjutnya kita lihat. Pengakuan Ridwan Kamil soal aliran dana ke Lisa Mariana akhirnya terungkap ke publik. Meski tak menyebut bersumber dari BJB, RK menegaskan uang tersebut berasal dari kantong pribadinya. Ia pun menilai sikap Lisa sudah mengarah pada pemerasan. Tak heran, pernyataan Lisa sebelumnya kini ramai dianggap memiliki dasar kebenaran. Waduh, mirip RK dan AB. Apa tuh? Agus Bali. Waduh, netizen bisa-bisa wae. Gitu guys. Parah sih netizen yang bener-bener ya. Beredar kabar bahwa Aura Kasih mendatangi pengadilan terkait gugatan hak asuh anak bernama Arka. Ia disebut akhirnya mengaku kepada publik bahwa Arka merupakan anak kandungnya dari pernikahan siri dengan Ridwan Kamil. Aura Waduh, kira-kira berita ini bener gak sih guys? Kasih juga menegaskan, apapun yang terjadi, ia akan berusaha merebut hak asuh Arka dari Atalia Praratya. Informasi tersebut pun memicu beragam reaksi publik di media sosial. Atalia Praratya menegaskan alasan percepatan proses perceraiannya dengan Ridwan Kamil bukan karena isu lain yang berkembang. Ia menyebut keputusan tersebut diambil karena kesepakatan bersama kedua belah pihak. Atalia juga menegaskan tidak ada kaitan antara perceraiannya dengan perkara apapun yang tengah dihadapi sang suami. Waduh guys, lihat. Waduh, ini siapa yang ngedit ya, bukan aku ya. Ini aku dapat dari @jatarta_terhouse25 ya. Waduh, ngeri loh guys tuh ya. Waduh, tapi kalau kayak gini depan Aura Kasih tuh loh. Bukan, beda orang. Ini kayak bukan Ridwan Kamil, terlalu ganteng ini guys ya, kalau dari samping gini ya. Nah, ya, itu dia guys infonya dari Ridwan Kamil. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Tadi ada info yang dibalik soft-spokennya dari Ibu Atalia ya, Atalia Praratya ya. Kira-kira kalian percaya ada info ini? Bisa tulis di kolom komentar reaksi kalian. Terima kasih guys sudah hadir di channel Upi Kelvin ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan semuanya dan sehat selalu gitu ya. Dan berkah di hari-harinya guys. Ya, aku doain buat kalian ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu dan sudah membuang-buang kuota kalian untuk menonton video-video aku ya guys ya. Dan sekian guys, dan see you guys.